Evolusi berasal dari bahasa Inggris evolution yang berarti perkembangan. Evolusi adalah perkembangan kehidupan di bumi. Proses ini dimulai miliaran tahun yang lalu dan masih berlanjut sampai hari ini. Evolusi menjelaskan bagaimana keragaman kehidupan akan terus berkembang. Dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat panjang. Sekarang perhatikan contoh video evolusi berikut ini. Ketika mendengar kata jerapah, tentu kita akan membayangkan lehernya yang panjang, bukan? Nah, jerapah yang kita jumpai sekarang mempunyai ciri khas berleher panjang. Tapi, tahukah kalian bahwa ada berbagai pendapat mengenai asal mula mengapa jerapah berleher panjang? Pendapat itulah yang dinamakan dengan teori evolusi. Selain jerapah, ada juga kuda yang telah berevolusi selama sekitar 50 juta tahun. Mereka berasal dari hewan kecil seukuran anjing yang hidup di hutan. Seiring waktu, mereka mengembangkan kaki yang lebih panjang, jari kaki yang lebih sedikit, dan gigi yang lebih baik untuk merumput. Mereka menjadi lebih cepat dan lincah untuk menghindari predator. Manusia telah berperan dalam evolusi kuda melalui pembiakan selektif yang mengarah pada pengembangan berbagai ras kuda untuk balap, transport, dan pekerjaan. Lalu, siapa sajakah yang mencetuskan teori evolusi? Berikut ini beberapa tokoh pencetus teori evolusi. Yang pertama, J.B. Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi dengan perubahan di alam. Misalnya, leher jerapah yang semakin memanjang dikarenakan beradaptasi dengan pohon yang semakin tinggi. Yang kedua, Darwin. Teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal Beagle ke Pulau Galapagos. Ketika Darwin menjelajahi Kepulauan Galapagos, ia mengamati bentuk paruh burung finch yang ternyata berbeda-beda. Ternyata perbedaan paruh pada burung finch dipengaruhi oleh ketersediaan makanan yang ada di habitatnya. Burung finch yang tinggal di daerah kering dan memakan kaktus memiliki paruh yang berbeda dengan burung finch yang tinggal di daerah lembab dan memakan dedaunan. Yang ketiga, August Weismann. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetika. Weismann membuktikan pendapatnya dengan bereksperimen menggunakan tikus. August Weismann memotong ekor tikus dan kemudian mengawinkannya. Walaupun induk tikus tidak memiliki ekor, ternyata semua keturunannya memiliki ekor yang utuh. Weismann mengulang percobaannya dengan terus memotong ekor tikus sampai 5 generasi. Setelah mengetahui teori evolusi, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi evolusi? Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Yang pertama, hukum Hardy-Weinberg. Hukum ini menyatakan frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat stabil dan berada dalam keseimbangan dari generasi ke generasi berikutnya dengan syarat jumlah populasi besar, perkawinan secara acak atau random, tidak ada mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi, dan tidak ada mutasi. Yang kedua, frekuensi gen. Frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen atau genotype dengan genotype lainnya di dalam suatu populasi. Frekuensi gen dalam suatu populasi sering terjadi perubahan keseimbangan atau tidak stabil. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan tak acak. Yang kedua, individu imigran. Yang ketiga, hanyutan genetika. Yang keempat, seleksi alam. Yang kelima, rekombinasi dan seleksi. Evolusi merupakan salah satu teori dalam ilmu biologi yang menyatakan bahwa berbagai jenis tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya di bumi ini berasal dari jenis lain yang sudah ada sebelumnya. Teori evolusi biologis mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Kesimpulannya adalah, sudah ada ribuan bukti dan juga pengamatan yang dilakukan dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang mana memberikan kesimpulan yang sama, yaitu seluruh makhluk hidup di bumi ini bersaudara.